Pak Ustadz, saya mau menanyakan barangkali Pak Ustadz ada mengetahui silsilah tentang riwayat yang ada di Gunung Wayang. Riwayat Gunung Wayang, kalau kita lihat dari sejarah tutur yang ada di Kabupaten Bandung, dan termasuk ada salah satu referensinya dari cerita-cerita para ulama, bahwa di Gunung Wayang itu ada makam aulia namanya Sayyid Muradi. Sayyid Muradi ini adalah seorang ulama yang berasal dari Madinah yang uclah ke Tatar Sunda. Itu pada kurun waktu tahun 1600-an. 1600 Masehi. Zaman Mataram. Iya, zaman kerajaan Mataram. Menurut cerita yang ada di beberapa buku-buku terdahulu, termasuk dalam buku Siksa Kandang Keresian, ada buku Wangsakerta, termasuk dari cerita-cerita tutur dari para sepuh terdahulu, bahwa ada dua orang ulama yang dari Madinah ujlah ke Indonesia. Satu namanya Sayyid Muradi, dua namanya Sayyid Abdurrahman Al-Qadri. Sayyid Abdurrahman Al-Qadri dia datang ke Probolinggo di Jawa Tengah, betul, kalau tidak salah itu Probolinggo. Di Probolinggo itu dahulunya ada kerajaan namanya Kerajaan Jambu Karang. Nah, Kerajaan Jambu Karang itu satu raja yang belum masuk Islam. Maka ketika datang Said Abdurrahman Al-Qadri, Said Abdurrahman Al-Qadri mengajak Islam kepada Raja Jambu Karang tersebut. Dikarenakan dia itu belum mau menerima Islam, terjadilah perang atau perkelahian, tarung, adu kesaktian antara Raja Jambu Karang dan Said Abdurrahman Al-Qadri. Dan kalahlah Raja Jambu Karang itu oleh Said Abdurrahman Al-Qadri. Sehingga sebagai hadiahnya Said Abdurrahman Al-Qadri, Raja Jambu Karang masuk Islam, dan Said Abdurrahman Al-Qadri ditikahkan dengan putrinya dan namanya diganti jadi Pangeran Atas Angin. Karena Atas menjadi raja ya. Iya. Nah, Pangeran Atas Angin atau Said Abdurrahman Al-Qadri punya anak namanya Adi Nur Cahya. Adi Nur Cahya punya anak lagi namanya Wangsa Taruna. Wangsa Taruna ini ketika masih kecil, kerajaan Jambu Karang itu diserang oleh kerajaan Mataram sebagai pelebaran kekuasaan Mataram, sehingga kerajaan Jambu Karang kalah oleh Mataram dan takluk ke Mataram. Terus Wangsa Taruna diasingkan ke wilayah Tatar Ukur, dan Wangsa Taruna ini adalah menjadi sang Adipati Ukur. Nama asalnya adalah Wangsa Taruna. Terus Sayyid Muradi yang satu lagi dalam penyebaran Islam itu menyebarkan Islam di wilayah sini, dan dia dimakamkan, beliau itu di puncak Gunung Wayang. Itu seorang ulama dan seorang waliullah yang dimakamkan di wilayah desa Tarumajaya, Pak Kades. Itu orang Tarumajaya mesti tahu sejarah ini. Karena itu termasuk nenek moyang orang Tarumajaya, bagaimana perkembangan Islam di wilayah kita ini. Apalagi kita ahli warisnya ya. Iya, apalagi keturunannya, ahli warisnya, warganya di sini. Dan memang menjangkau ke puncak gunungnya itu sangat sulit, karena kan saya juga dulu jalan kaki 2 jam Pak Kades itu. Dari Cisanti ke atas itu 2 jam. Dan tidak semua orang tahu itu sejarah itu. Tapi ini memang fakta yang harus diketahui oleh semua warga di desa Tarumajaya ini. Itu yang saya tahu, Pak Kades, tentang sejarah Sayyid Muradi. Saya ini kan kalau di bawahnya di Panyiraman itu ada namanya Petilasan di Pati Ukur. Nah, cerita petilasannya nih Pak, nih gali nih. Kalau Petilasan di Pati Ukur ini berkaitan dengan sejarah yang terjadi di Tatar Ukur, kurang lebih tahun 1628 Masehi. Ketika Wangsa Taruna ditikahkan dengan salah satu anak dari petinggi Tatar Ukur dahulu, dan diangkat oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung, menjadi Adipati Tatar Ukur. Maka namanya disebut Adipati Ukur, karena menjadi bupati. Kan Adipati itu kalau sekarang bupati, Bupati Tatar Ukur di sini. Itu diangkatnya kurang lebih tahun 1628 Masehi. Ketika
Dipati Ukur ditugaskan oleh Sultan Agung sebagai Raja Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia. Terus Dipati Ukur datang menyerang dengan pasukannya ke Batavia, tetapi Dipati Ukur mengalami kegagalan. Karena menurut cerita itu karena kurang koordinasi dengan pasukan-pasukan yang lain yang ditugaskan oleh Mataram juga. Sultan Agung. Sultan Agung. Ada miskomunikasi dahulu itu, sehingga kalahlah. Nah, kekalahan Dipati Ukur itu tidak dilaporkan langsung sama Sultan Agung. Sultan Agung. Maka Sultan Agung menganggap bahwa Dipati Ukur adalah pemberontak. Karena dianggap pemberontak, maka menugaskan senopati dari Mataram dan pasukannya untuk menangkap Dipati Ukur. Maka Dipati Ukur itu pindah-pindah tempat. Kalau dulu itu pernah dulunya di Cililin. Terus ada di Ciparai, di Bukit Cula. Terus ke mana? Ke Pabuntelan. Pabuntelan itu desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet. Di Pabuntelan itu kenapa disebut Pabuntelan? Karena Pabuntelan ini adalah satu tempat melocotkan atau apa? Membuka baju-baju kerajaan. Melepaskan baju kerajaan Dipati Ukur di tempat itu, dibuntel. Maka tempat itu disebut Pabuntelan. Dan di sana juga ada petilasan Dipati Ukur. Terus di sini di Cisanti ada, termasuk di Gunung Tiru, di Pengalengan ada. Nah, itu tempat-tempat persembunyian Dipati Ukur. Cuma karena Dipati Ukur adalah seorang yang soleh orangnya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa Dipati Ukur adalah solihin, dan ada juga waliullah. Karena beliau juga menyebarkan Islam di wilayah Tatar Ukur dulu. Bukan sebagai seorang raja, tapi menyebarkan Islam juga. Sehingga bekas-bekas petilasan itu ada keramahnya, termasuk di Cisanti ini yang perlu dilestarikan. Dilestarikan petilasannya sebagai itu kita ini hidup tidak lepas dari sejarah dahulu. Salah satu petilasannya ada di Desa Tarumajaya ini. Nah, itu sekilas Pak Kades tentang sejarah. Kalau dijelaskan lebih luas lagi kan panjang waktunya. Tapi ini ada obrolan yang nyantai, rileks sambil kita nyantai, ada manfaatnya obrolan kita ini. Sangat bermanfaat. Siap. Itu Pak Kades mungkin penjelasan dari saya, Pak Kades. Atur nuhun Pak Ustadz, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kami ahli waris Gunung Wayang yang ada di Desa Tarumajaya. Dan ini menjadi bahan referensi juga untuk salah satu pengumpulan sejarah, fakta sejarah ya. Fakta sejarah yang rencananya akan dikumpulkan menjadi satu dokumen bahwa sejarah Tarumajaya dari awal sampai sekarang seperti apa. Iya. Atur nuhun Pak Ustadz. Iya, sama-sama.